warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek industri saya bersama dengan rekan-rekan teman saya. Yang pertama, Ahmad Hidayat Irianto. Yang kedua, Nur Alida Marhabang, saya sendiri. Yang ketiga, Rijal Adiatwan Wahab. Baiklah, dalam mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang program studi D3 Pendidikan Teknik Elektro, konsentrasi Software Engineering, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam upaya menghasilkan sarjana D3 Pendidikan Teknik Elektro yang profesional dan bermoral, serta berkompeten dalam menerapkan dan mengembangkan IPTEK di bidang D3 Teknik Elektro, konsentrasi Software Engineering, dituntut untuk membentuk manusia yang memiliki kemampuan kompetensi profesional, baik informasi teknologi, skill maupun technical skill, bidang informasi teknologi di luar profesi, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam kurikulum jenjang diploma 3 atau D3 pada program studi pendidikan teknik elektro konsentrasi Software Engineering, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Salah satu cara yang harus ditempuh mahasiswa dengan melaksanakan salah satu kegiatan akademik. Waktu dan tempat pelaksanaan praktik industri. Waktu praktik industri 6 Januari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020. Tempat pelaksanaan praktik industri Balai Harta Peninggalan Makassar, Jalan A Veteran nomor 112 Makassar. Jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 16 sore. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan rekan saya yang bernama Ahmad Hidayat Irianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini tentang batasan masalah. Memudahkan staf untuk menyusun daftar almarhum yang telah terdaftar di kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, membuat layanan informasi kantor, dan membuat video profil kantor. Berikutnya, sejarah instansi. Balai Harta Peninggalan atau BHP merupakan unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakikatnya, tugas Balai Harta Peninggalan yaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1596, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia, mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada yang besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama VOC yang oleh bangsa kita disebut Company. Visi Balai Harta Peninggalan. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan memiliki visi memberikan perlindungan atau terayominya hak asasi manusia khususnya oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik. Terima kasih. Penjelasan lebih akan dilanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rijal Adiatwan Wahab dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad Hidayat Irianto. Oke, kita masuk di struktur organisasi. Struktur organisasi Balai Harta Peninggalan Makassar itu Ketua Balai Harta Peninggalan terbagi menjadi dua. Pertama, anggota teknis hukum dan sekretaris anggota teknis hukum. Dalam anggota teknis hukum terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, seksi harta peninggalan wilayah 1, seksi harta peninggalan wilayah 2, seksi harta peninggalan seluruh wilayah 3, dan perwakilan Balai Harta Peninggalan. Yang kedua, sekretaris atau anggota teknisi hukum, yaitu ada Kasubag Tata Usaha, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan urusan umum.
Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian jenis pekerjaan selama praktik di Balai Harta Peninggalan Makassar. Oke, yang pertama, menginput data menggunakan Microsoft Excel. Pertama yang dilakukan itu membuat format yang terdiri dari nomor, nama, tempat tanggal kematian, nomor berkas, keterangan, dan status berkas. Dan B, setelah itu mengisi kolom sesuai dengan data yang telah disediakan, lalu menyimpan file sesuai dengan tahun yang telah ditentukan. Kedua, membuat sistem layanan informasi kantor berbasis PowerPoint. Yang pertama itu membuat cover layanan kantor. Selanjutnya membuat daftar layanan yang telah disediakan kepada pihak kantor. Yang ketiga, membuat penjelasan singkat tentang salah satu layanan yang tersedia. Yang terakhir yaitu membuat video profil kantor. Yang pertama, mulai dari perancangan, merancang narasi dan menganalisa tempat pengambilan video. Bagian B, dalam narasi terdapat sejarah singkat tentang kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dan tugas-tugasnya. Bagian C, storyline. Storyline ini berfungsi untuk menentukan alur atau jalan cerita agar tersusun rapi dan jelas, menceritakan tentang bagaimana alur pengurusan harta. Yang bagian D, penonton aktor dalam video. Bagian E, penentuan tempat dan ruangan dalam pengambilan gambar. Tempat yang digunakan halaman depan kantor dan ruangan staf kantor. Yang kedua itu proses pengambilan gambar. Dalam pengambilan gambar ini kami menggunakan kamera Canon 600D dan Canon DSLR. Yang ketiga, proses pengeditan video yaitu terbagi menjadi yang pertama aplikasi yang digunakan untuk pembuatan video itu Wondershare Filmora. Yang kedua, memilih dan memilah bahan-bahan potongan video kesatuan. Bagian C, membeli color schema. D, penggunaan background yang mengiringi video serta voice over sudah dipilih untuk mengangkat audiens, mengangkat emosional audiens. Yang bagian E, memberikan transition setiap penggantian gambar. Kesimpulan, selama penulis melaksanakan praktek industri di Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai berikut. Yang pertama, praktek industri yang dilaksanakan adalah suatu bentuk implementasi dari apa yang telah dipelajari pada masa aktif perkuliahan sehingga dapat dipraktekkan di dunia kerja secara lebih nyata. Ada beberapa pekerjaan kantor yang berbeda di implementasinya dengan apa yang dipelajari di bangku perkuliahan. Penulis mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman baru selama melaksanakan praktek industri. Yang ketiga, banyak manfaat yang telah diperoleh dari pelaksanaan praktek industri karena kegiatan yang dilakukan dapat dipraktekkan secara langsung sehingga penulis dapat merasakan seperti apa dunia kerja itu secara nyata. Pengalaman yang diperoleh membantu dalam dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Oke, sekian itu saja video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.